Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Puspitasari dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karya-karya dan pemikiran Hasan Hanafi. Karya-karya Hasan Hanafi dapat diklasifikasikan menjadi 3 periode, yaitu periode pertama berlangsung pada tahun 60-an, periode kedua pada tahun 70-an, dan periode ketiga pada tahun 80-an sampai dengan 90-an. Pada awal dasawarsa 1960-an, pemikiran Hasan Hanafi dipengaruhi oleh paham-paham dominan yang berkembang di Mesir, yaitu nasionalistik, sosialistik, populistik yang juga dirumuskan sebagai ideologi pan-Arabisme, dan oleh situasi nasional yang kurang menguntungkan setelah kekalahan Mesir dalam perang melawan Israel pada tahun 1967. Usahanya untuk melakukan rekonstruksi pemikiran Islam adalah ketika ia berada di Prancis. Ia mengadakan penelitian tentang metode interpretasi sebagai upaya pembaharuan bidang usul dan tentang fenomenologi sebagai metode untuk memahami agama dalam konteks realitas kontemporer. Awal periode 1970-an, Hanafi juga memberikan perhatian utamanya untuk mencari penyebab kekalahan umat Islam dalam perang melawan Israel pada tahun 1967. Di awal periode 1970-an, ia banyak menulis artikel di berbagai media massa seperti Al-Khatib, Al-Adab, Al-Fikr Al-Mu'asyir, dan Mimbar Al-Islam. Kemudian pada tahun 1976, tulisan-tulisan itu diterbitkan sebagai sebuah buku dengan judul Qadahaya Mu'asyirat fi Fikrina Al-Mu'asyir. Sementara itu, ada juga bukunya yang berjudul Dirasat Islamiyah yang ditulis sejak tahun 1978 dan terbit tahun 1981. Buku tersebut memuat deskripsi dan analisa pembaharuan terhadap ilmu-ilmu keislaman klasik, seperti usul fikih, ilmu-ilmu usuluddin, dan filsafat. Pada periode selanjutnya, yaitu dasawarsa 1980-an sampai dengan awal 1990-an, dilatar belakangi oleh kondisi politik yang relatif lebih stabil ketimbang masa-masa sebelumnya. Dalam periode ini, Hasan Hanafi mulai menulis At-Turaj wa At-Tajdid yang terbit pertama kali pada tahun 1980-an. Kemudian ia menulis Al-Yasr Al-Islami atau Kiri Islam, sebuah tulisan yang lebih merupakan sebuah manifesto politik yang berbau ideologis. Kemudian ada juga buku Min Al-Aqidah ila Al-Saurah. Ia tulis selama hampir 10 tahun dan baru diterbitkan pada tahun 1988. Buku ini memuat uraian terperinci tentang pokok-pokok pembaharuan yang ia canangkan dan termuat dalam kedua karyanya yang terdahulu. Selanjutnya, pada tahun 1985 sampai 1987, Hanafi menulis banyak artikel yang ia presentasikan dalam berbagai seminar di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Timor Leste, Jepang, termasuk Indonesia sendiri. Kumpulan tulisan itu kemudian disusun menjadi sebuah buku yang berjudul Religion, Ideology, and Development yang terbit pada tahun 1993. Yang selanjutnya yaitu pemikiran Hasan Hanafi. Yang pertama, Kiri Islam. Makna kata kiri di sini adalah nama ilmiah sebuah istilah ilmu politik yang berarti resistensi dan kritisisme, dan juga menjelaskan jarak antara realitas dan idealitas. Penamaan itu pun setelah melihat realitas yang berkembang dalam masyarakat, khususnya umat Islam yang kehidupannya terkotak-kotak antara atasan dengan bawahan, kaya dengan miskin, pengusaha dengan rakyat. Kiri Islam bertopang pada 3 pilar dalam rangka mewujudkan kebangkitan Islam, revolusi Islam atau revolusi tauhid, dan kesatuan umat. Kedua, rekonstruksi teologi. Hasan Hanafi menegaskan, rekonstruksi teologi tidak harus membawa implikasi terhadap hilangnya tradisi-tradisi lama. Rekonstruksi teologi untuk mengkonfirmasikan ancaman-ancaman baru yang datang ke dunia dengan menggunakan konsep yang terpelihara murni dalam sejarah. Menurut Hasan Hanafi, sebagaimana dikutip oleh Arfiansyah, bahwa teologi bukanlah ilmu ketuhanan. Teologi tidak lebih merupakan hasil pemikiran manusia yang terkondisikan oleh waktu dan keadaan sosial, sehingga posisinya sama dengan ilmu-ilmu lainnya. Tidak ada yang lebih utama di dalam ilmu-ilmu pengetahuan, karena sebagai pengetahuan dapat saja berubah-ubah pada perumusannya, sehingga memungkinkan untuk munculnya bentuk-bentuk teologi baru. Yang ketiga, pemikiran tentang oksidentalisme. Beberapa pemikiran Hasan Hanafi tentang oksidentalisme sebagai berikut. Yang pertama,
melenyapkan superioritas Barat dengan menjadikannya sebagai objek kajian, menumbangkan kaum minoritas dengan menjadikannya sebagai objek pengkaji. Hal ini bisa ditandai dengan hilangnya dikotomi antara ketuan dengan hamba. Yang kedua, menghapus mitos kebudayaan Barat atau kosmopolit sebagai kebudayaan yang harus diadopsi oleh seluruh bangsa. Yang ketiga, mengakhiri kontrol Eropa terhadap bangsa non-Eropa dan memulai babak baru bagi sejarah manusia. Hal ini dimulai dengan masa pembebasan yang bertepatan dengan krisis abad 20 di Eropa. Yang keempat, hermeneutika Hasan Hanafi. Hasan Hanafi secara tegas mengajak kepada kita untuk mengalih fokus kajian dari Allah SWT dan Rasul yang menjadi pusat kajian ilmu kalam dalam pengetahuan tradisional menuju manusia yang sekarang sebagai objek kajian. Ia berpendapat bahwa tafsiran lama memiliki banyak kelemahan sehingga ia menggunakan penafsirannya agar dapat sejalan dengan perkembangan zaman. Kelemahan tafsir klasik. Yang pertama, tafsir itu selalu merupakan teori tentang eksistensi Allah SWT daripada tentang eksistensi manusia. Yang kedua, tafsir klasik selalu terkait dengan kondisi lokal Islam tempat dahulu Islam lahir, khususnya dari segi sosial dan ekonomi. Yang ketiga, penulisan tafsir tidak dimulai dengan mengkritik, menyerukan perbaikan dan perubahan radikal atas kondisi yang bertentangan dengan agama. Selanjutnya, metodologi penulisan hermeneutika Hasan Hanafi. Yang pertama, Al-Quran diterima sebagaimana layaknya teks-teks lain seperti karya sastra, teks filosofis, dokumen sejarah, dan sebagainya. Yang kedua, tidak ada penafsiran tunggal terhadap teks, tapi pluralitas penafsiran yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman penafsir. Dan yang terakhir, konflik penafsiran merefleksikan konflik sosiopolitik dan bukan konflik sosioteoritis. Karakteristik penafsiran Hasan Hanafi. Yang pertama, tafsir itu harus menghasilkan tafsir yang sifatnya spesifik atau at-tafsir al-juzi. Yang kedua, tafsir ini disebut juga tafsir tematik atau at-tafsir al-maudu. Yang ketiga, bersifat temporal atau at-tafsir az-zamani. Yang kelima, sikap diri terhadap Barat, menantang peradaban Barat. Jika pada masa Al-Afghani dalam perjuangannya menghadapi imperialisme militer, maka umat Islam pada awal abad ini menghadapi ancaman imperialisme ekonomi berupa korporasi multinasional dan imperialisme kebudayaan. Meskipun dilihat dari standar Barat, umat Islam terbelakang, namun mereka masih mampu mempertahankan kekuatannya dengan standar budaya sendiri. Menurut Hasan Hanafi, sudah seharusnya kajian kebaratan diwujudkan karena sebenarnya setelah matinya orientalisme Barat, alternatif balik buat proses transformasi sejarah bisa ditemukan lewat oksidentalisme. Yang terakhir, sikap diri terhadap realitas. Analisis atas realitas dunia Islam. Realitas bagi Hasan Hanafi adalah realitas masyarakat, politik, dan ekonomi, khasanah Islam, dan realitas tantangan Barat. Analisa terhadap realitas dunia Islam ini mengantarkan kiri Islam untuk mengarahkan energinya ke dalam masalah-masalah fundamental abad sekarang. Kiri Islam secara terus-menerus memberikan peringatan dan membongkar model-model imperialisme baru, rasisme Barat, dan salibisme historis yang terselubung. Sementara itu, tugas kiri Islam dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan melakukan redistribusi kekayaan di antara kaum muslim dengan seadil-adilnya masing-masing. Mohon maaf apabila salah dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.